اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pelajaran PAI dan BP. Pada pertemuan kali ini, Pak Jamal akan mengulas materi yang satu hari sudah Pak Jamal share ke Anda sekalian, yaitu materi tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita ini hidup di dunia ini sebenarnya apa sih tujuannya? Kalau saya tanya, apa tujuan hidup kita di dunia ini? Tentu yang betul jawabannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya apa? Untuk hidup, untuk beribadah. Hidup di dunia itu untuk beribadah. Kemana pergi setelah kita mati? Ya, ke akhirat. Kita di dunia ini kan seperti orang istirahat, mampir ngombe. Karena manusia itu perjalanannya dari alam ruh, ya, di gua garbo ibunya, kemudian pindah ke alam dunia, di dunia ini, ya, berapa kontraknya tergantung hidupnya berapa tahun. Ada yang 63, seperti Rasulullah itu 63, ada yang 25 tahun, ada yang 90 tahun dan sebagainya. Kemudian pindah ke alam barzah atau ke alam kubur. Alam kubur itu alam lat-lat baina dunya wal akhirah. Alam antara dunia dan akhirat. Seberapa lama di alam barzah tergantung kiamatnya kapan. Kalau kiamatnya cepat, ya cepat di alam barzah. Baiklah, sebelum kita lanjut, kita bersama-sama tadarus surat Al-Zalzalah, ya. Surat yang menceritakan tentang hari kiamat nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ini yang di hari Yaumil Ba'ats ini bangkit dari kubur, kemudian bentuknya itu macam-macam tergantung amal perbuatan waktu di dunia. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pengertian kiamat, ya, iman kepada hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran dan mengakui bahwa
setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal abadi, ya. Dan kepercayaan pada hari kiamat itu termasuk masalah sam'iyah. Artinya apa? Masalah-masalah yang hanya kita ketahui dan kita percayai berdasarkan pemberitaan Al-Quran dan Al-Hadis semata. Oke, kita menengok ke alam barzakh. Nah, di alam barzakh itu kalau diceritakan oleh Imam Ghazali bahwa manusia di alam barzakh itu bisa rasanya seperti di surga, artinya enak sekali, ya, enak, nyaman itu loh. Terus perasaannya cuma sebentar. Ada yang perasaannya serem, ya, menakutkan, tidak betahi. Nah, kelompok yang pertama inilah kelompok yang memperoleh kenikmatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kelompok orang yang mukmin dan soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu surga, tempat tinggalnya nanti yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Ini kelompok yang pertama. Ya, katakan sama-sama mungkin sama-sama satu malam, ya. Tetapi kalau bagi pengantin baru ini rasanya cuma sebentar. Malam ini kok begitu cepat, gitu. Tetapi bagi orang yang sakit, berbaring di rumah sakit, nggak bisa tidur, gelasahan dan sebagainya, sakit, pusing, ini rasanya lama sekali malam itu. Nah, yang kedua inilah kelompok yang kedua ini, kelompok yang memperoleh murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelompok orang-orang kafir. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya salah satu pintu neraka dengan berbagai macam siksaannya. Nah, nama-nama lain kiamat kubro ini banyak sekali, ya. Ini di PowerPoint ini hanya ada 5, nanti Pak Jamal saya tambahkan. Yang pertama disebut dengan yaumul qiyamah. Artinya apa? Kalau yaum itu artinya hari, qiyamah itu ya kiamat. Jadi yaumul qiyamah artinya hari kiamat. Ini ternukil dari surat Al-Qiyamah ayat 1. Nah, nama lain yang kedua, yaumul akhir. Artinya hari akhir. Ini terambil dari surat Al-Ankabut ayat 36. Yang ketiga, nama lainnya yaitu yaumul zalzalah. Atau kalau di alat tulisan Quran ya yaumuz zalzalah, ya. Yaitu hari apa? Az-zalzalah itu artinya kegoncangan. Jadi hari kegoncangan. Kegoncangan bumi kan digoncangkan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, rikala bumi den gonjang-ganjing dengan goncangan sing dahsyat. Nah, ini terambil dari Az-Zalzalah ayat 1. Yang keempat, yaumul waqi'ah. Artinya hari peristiwa maha dahsyat. Karena hari itu terjadi peristiwa yang maha dahsyat. Ini terambil dari Al-Waqi'ah ayat 1 dan 2. Siapa yang sok deras itu? Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Nah, dan seterusnya. Ini yaumul waqi'ah. Yang kelima yaitu yaumur rajifah. Artinya yaitu hari gempa besar. Terambil dari surat Al-Muzammil ayat 14. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan yaumus sa'ah. Artinya hari kiamat. Kemudian yang ketujuh ada yang disebut dengan yaumuddin. Hari agama. Tercantum di surat apa kira-kira? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu artinya kan maliki yaumiddin, yang merajai hari agama. Maksudnya yaitu hari agama itu adalah di sini adalah hari kiamat. Dan masih banyak lagi nama-nama lain, Anda bisa baca di YouTube maupun di yang lain. Kemudian yang berikutnya, kiamat itu kita harus yakin
dan iman. Tanpa belajar dari ilmu apapun, kita tetap harus beriman. Karena apa? Dengan kudrat dan iradatnya Allah, kalau memang kiamat akan datang besok, seminggu lagi, kalau Allah menghendaki, ya terjadi. Namun dari sisi ilmiah juga bisa masuk akal. Nah, contohnya menurut ilmu geologi, ya, bumi ini kan terdiri dari semacam gas panas atau yang disebut dengan nebula. Nah, di dalam perut bumi ini masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar. Bumi tidak meletus karena apa? Bumi tidak meletus karena desakan itu karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Nah, suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Namun suatu saat tekanan gas dari dalam melemah dan habis sama sekali karena gas yang ada lambat laun menjadi cair dan beku. Sementara itu, tekanan dari luar yang semakin kuat sehingga bumi akan hancur dan isinya berhamburan. Maka terjadilah kiamat. Kemudian dari sudut ilmu astronomi. Nah, kalau menurut ilmu astronomi, ya, ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet itu beredar di angkasa, mengelilingi matahari, ya, dan peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan, harmonis, dan tidak terjadi benturan. Karena apa? Karena adanya daya tarik-menarik yang seimbang dan serasi. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini masih serasi, masih rapi, belum ada benturan. Sehingga belum kiamat. Namun menurut ilmu alam, daya tarik-menarik tersebut tidak selamanya utuh. Daya itu makin lama makin habis. Nah, bisa kita bayangkan, seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, maka bumi akan meluncur dengan kekuatan yang maha dahsyat. Meluncur menubruk apa? Menubruk matahari. Kalau bumi menubruk matahari, dengan demikian apa? Hancurlah bumi ini. Bumi kita yang kita injak hancur. Maka terjadilah kiamat. Itu menurut ilmu astronomi. Nah, anak-anak sekalian, setelah terjadi kiamat, ini perlu kita ketahui, ada fase-fase kehidupan, ya. Hari-hari yang pertama yaitu yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini jenis pakai T, karena pakai sa. Yaumul Ba'ats, ya. Artinya hari kebangkitan. Kita ingat kalau di Irak dulu ada partai Ba'ats, partai kebangkitan. Nah, di Indonesia ada partai kebangkitan bangsa. Hari kebangkitan dari kubur. Ya, Yaumul Ba'ats ini artinya hari kebangkitan dari kubur. Nah, jadi kehidupan hari akhir dimulai dengan Yaumul Ba'ats, yaitu bangkitnya seluruh makhluk dari kubur. Semua manusia, sejak manusia yang pertama hingga manusia yang terakhir, dibangkitkan dari kubur. Nah, setelah itu manusia berkumpul di mahsyar, di padang mahsyar. Ini yang disebut dengan Yaumul Hasyr, ya. Hari berkumpulnya manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Dikumpulkan di padang, cara ning ya ning alun-alun apa ning stadion yang luas sekali. Tapi ini luasnya bukan main, karena apa? Berkumpul untuk orang-orang manusia di dunia ini, di padang mahsyar. Nah, di sini akan menjalani, yaitu manusia itu dihisab. Ada yang namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dan juga Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Jadi dihisab dan ditimbang amal perbuatannya. Semua amalan akan dilakukan, ditimbang dan dihisab pada waktu hidup di dunia. Selama di dunia hidupnya itu dihisab, dihitung dan ditimbang. Dan ini akan ditimbang dan dihisab secara adil. Allah itu Maha Adil. Ini di Quran tadi yang sudah kita bersama-sama kita baca.
Surat Az-Zalzalah ayat 7 8. Gimana bunyinya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Jadi adil sekali, ya. Nah, kemudian ada yang namanya yaumul jaza atau yaumul fasl, yaitu setelah amal perbuatan manusia dihitung dan ditimbang dengan teliti, tibalah saat terakhir, yaitu putusan Allah untuk memberikan balasan. Inilah yang disebut dengan yaumul jaza atau hari pembalasan, atau disebut juga dengan yaumul fasl atau hari keputusan. Pada hari ini, ya, pada hari itu tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan sama sekali pada hari itu. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya atau perhitungannya. Ini dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Nah, yang terakhir kita endingnya akan menuju ke dua tempat. Bagaimana nasib kita, ya, sesuai dengan amal kita masing-masing waktu di dunia. Yang pertama ada kehidupan yang namanya surga, atau bahasa Arabnya itu al-jannah. Bahasa Qur'annya itu jannah, ya. Jannah yaitu tempat yang dipenuhi oleh berbagai macam kenikmatan. Tempat tersebut disediakan oleh Allah untuk para hamba yang berbakti dan taat kepadanya. Keistimewaan dan kenikmatan yang ada di dalam surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, yaitu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil basar. Ini hadis qudsi, bahwa gambaran kenikmatan di surga itu yaitu apa? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia pada waktu di dunia. Ini kenikmatan di surga. Dan sebaliknya yaitu tempat namanya neraka atau an-nar, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas macam-macam surga dan macam-macam neraka dan siapa penghuninya. Nah, neraka adalah tempat siksaan dan menjadi balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Neraka tempat yang disediakan oleh Allah untuk menyiksa iblis, setan, jin, dan manusia yang membangkang terhadap ketentuannya sebagai pembalasan yang setimpal. Semoga kita semua menjadi ahlul jannah atau ahli surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan tugasnya ini saja. Nomor 1 yang Pak Jamal baca saja. Mengapa hari kiamat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tolong jelaskan. Kemudian yang nomor 2, yang kedua, sebutkan tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat kubro. Dan yang ketiga, surat Az-Zalzalah ada berapa ayat? Dan tulislah ayat yang ke-7 dan ke-8 beserta artinya. Jadi ada 3 soal aja, ya. Nanti ditulis, dikirimkan ke email Pak Jamal, yaitu jamalusurur048@gmail.com. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.